Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu kepada kami Tuhan Yesusku. Biarlah kami Tuhan bisa beribadah Bapa, bisa untuk memuji muliakan Engkau, untuk menyembah nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, biarlah kami diberi hikmat Bapa, biarlah Engkau menyertai kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu ya Yesusku. Kami ingin mulai ibadah pada saat sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah yang ajaib Bapa. Kita akan puji muliakan nama Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ayo mengucap syukur Yesusku. Kami rindu lagi dan lebih rindu lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Bersetiap hati kami mengenal-Mu Yesus, bersetiap jiwa kami memuji-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku
Kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ah Yesus, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada, haleluya, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi aku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh dimampukan oleh Tuhan, boleh memuji memuliakan Engkau, meninggikan mengagungkan nama-Mu. Kini saatnya kami ingin menikmati akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua, mengurapi hamba-Mu dan semua kami yang menikmati akan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh merasakan kuasa Tuhan memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita tetap diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, sehingga kembali pada hari ini kita boleh bersama-sama belajar dan menikmati akan firman Tuhan.
Saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Membaca dalam kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting. Sebab melewati membaca maka pengetahuan kita akan bertambah. Melewati membaca maka kita juga ilmu kita juga ilmu pengetahuan kita semakin diperlengkapi. Melewati membaca kita juga semakin diisi sehingga kita dapat mengasah keahlian-keahlian yang kita miliki menjadi suatu keahlian yang lebih luar biasa lagi. Apalagi di dalam dunia anak muda. Tentu membaca ini adalah hal yang sangat penting. Seorang mahasiswa, seorang pelajar, kalau dia tanpa membaca, maka ia menjadi orang yang kurang berpengetahuan. Nah, kenapa? Sebab membaca itu artinya kita melihat, kita memahami isi yang tertulis dari apa yang kita baca itu. Sehingga dengan demikian kita akan semakin diperlengkapi dengan pengetahuan. Oleh sebab itu, kita melihat di dalam Alkitab juga, seringkali juga kita temukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa membaca ini juga adalah hal yang sangat penting. Membaca apa? Membaca Alkitab. Kita melihat dan memahami dari apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu seringkali kita temukan orang menasihatkan, orang tua menasihatin anaknya supaya baca Alkitab. Pendeta memberikan saran kepada jemaatnya supaya baca Alkitab. Seorang yang merupakan kakak rohani membimbing adik rohaninya supaya mereka mengenal Tuhan, juga melewati salah satu dengan cara membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya mereka juga semakin memahami dan mengerti isi dari Alkitab itu yang berisikan firman Allah yang hidup dan berkuasa. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 11 dikatakan, karena ada banyak janji Allah bagi umatnya. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Untuk menemukan janji-janji Allah. Sebab janji Allah itu kita dapati melewati kita membaca daripada firman Allah yang ada di dalam Alkitab itu. Dan melewati kita membaca itu, maka kita menemukan janji Allah itu. Dan kita melihat janji Allah yang Tuhan bicarakan dalam Alkitab itu meneguhkan kita, itu mengembirakan kita, bahkan membuat kita terikat pada janji Allah itu. Kenapa? Sebab kita tahu kalau Allah yang berjanji pasti juga Ia menepati janjinya itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat membaca firman Tuhan ini adalah hal yang penting. Sebab hanya dengan kita membaca firman-Allah, maka kita menemukan janji Allah yang firman Allah yang hidup itu, yang pasti digenapi itu akan terjadi. Dan itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian selain untuk kita menemukan janji Allah, maka kita baca Alkitab juga untuk menemukan perintah untuk ditaati.
Tatkala kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kita baca itulah, disitulah kita akan menemukan perintah-perintah Tuhan yang harus kita taati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Allah berisikan hal yang baik untuk kita. Janji Allah berisikan tentang keberhasilan, tentang sukses, tentang keberuntungan. Sebagaimana dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Bahkan kita melihat janji Allah dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Tentang rancangan yang indah dan luar biasa yang Allah rancangkan atas setiap kehidupan kita manusia. Tetapi semua janji itu akan kita alami dalam kehidupan kita tatkala kita juga menjadi orang yang mentaati apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Dikatakan dalam ayat yang kita baca, supaya janji Allah yang berisikan keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milik kita, maka dalam ayat yang kedua dikatakannya kita harus mentaatinya. Kita harus punya kesukaan akan firman Tuhan itu dan merenungkan firman itu siang dan malam dalam kehidupan kita. Artinya kita bukan hanya menemukan, tetapi kita harus mentaati akan perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kemudian untuk apa? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan? Sebab melewati kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu, maka kita juga menemukan contoh orang yang perlu kita ikuti sebagai teladan iman dalam kehidupan kita. Melewati pembacaan Alkitab yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan contoh yang perlu kita ikuti. Contoh bagaimana seorang yang punya teladan iman yang harus kita ikuti dalam kehidupan kita. Kalau dalam Ibrani pasal 11, bagaimana tokoh-tokoh iman yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupan kita, dalam berbagai keadaan masa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka memberikan suatu contoh keteladanan dalam perkara iman yang mereka miliki. Tentu melewati kita membaca itu juga membuat kita juga menjadi orang yang punya iman yang semakin kuat dalam segala keadaan. Keteladanan tentang kasih. Keteladanan juga tentang kesetiaan. Hanya tetap percaya kepada Tuhan. Keteladanan juga keberanian untuk Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab yang merupakan teladan bagi kita. Bagaimana waktu masa-masa yang sulit sekalipun, bagaimana kita melihat, kita menemukan contoh-contoh di Alkitab. Orang yang tetap mempunyai prinsip tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun ia tahu tantangan yang luar biasa ia hadapi, tetapi kita melihat mereka tetap setia dengan Tuhan. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mereka tetap setia untuk berimankan kepada Tuhan. Dan melewati apa? Melewati tokoh-tokoh yang kita baca di Alkitab, bagaimana mereka menjadi teladan dalam perkara iman, teladan dalam kasih, kesetiaan dan keberanian untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau tanpa kita baca Alkitab, maka kita tidak akan menemukan, kita tidak akan diperlengkapi dengan suatu contoh yang harus kita lakukan juga. Bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam keberanian kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi. Tetapi tatkala kita melewati contoh-contoh yang kita baca dalam Alkitab, maka itu semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Sehingga dengan demikian kalau Tuhan juga menolong mereka untuk melewati segala keadaan yang mereka hadapi, Tuhan juga pasti akan menolong kita juga tatkala kita tetap percaya, tetap setia dengan Tuhan, tetap mentaati akan Tuhan, melewati keteladanan yang juga membuat kita juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kemudian hal yang keempat, untuk menemukan melewati firman Tuhan yang kita baca juga, kita menemukan bagaimana supaya kita dihindar dari dosa. Firman itu adalah firman Allah yang dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Artinya
waktu kita membaca Alkitab, maka kita menemukan bahwa hal-hal apa yang perlu kita hindari, sebab itu merupakan dosa dan upah dosa itu adalah maut. Kita harus melewati kita baca Alkitab, melewati kita merenungkan firman Tuhan, kita menemukan kebenaran firman Tuhan itu sehingga kita terhindar dari dosa-dosa itu. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kenapa kita harus membaca Alkitab? Kita harus membaca firman Tuhan untuk menemukan jalan keluar dari segala persoalan yang sedang melanda kita. Alkitab adalah buku yang ajaib yang berisikan jalan keluar dari berbagai persoalan kehidupan yang membawa kita kepada Tuhan. Melewati doa, Tuhan mengajarkan kita dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-20. Salah satu jalan keluar adalah membawanya kepada Tuhan di dalam doa kita. Melewati firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita mengerti. Maka kita menemukan jalan keluar dari segala persoalan hidup yang sedang melanda kita. Oleh sebab itu, tatkala kita sedang menghadapi berbagai keadaan yang sedang melanda kehidupan di dunia ini, yang sepertinya seolah-olah tidak memberikan keberuntungan bagi kita, yang sepertinya seolah-olah tidak memberikan harapan yang indah bagi kehidupan kita di dalam hari-hari yang akan datang. Tetapi kita melewati firman Tuhan, kita menemukan jalan keluar dari segala persoalan hidup yang sedang melanda kita. Sebab apa? Firman itu adalah firman Allah yang hidup. Firman itu adalah kabar baik yang harus diberitakan, yang disampaikan bagi semua orang. Dan tatkala kita mentaatinya, maka kita juga akan mengalami hal yang baik daripada Tuhan. Kita juga akan mengalami jalan keluar, pertolongan yang daripada Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, melewati firman Tuhan hari ini, Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita, biarlah kita menjadi orang yang suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Suka untuk membaca dan memperenungkan, memperhatikan akan firman Tuhan. Kenapa? Sebab melewati hal itu kita menemukan janji Allah. Melewati itu kita boleh menemukan perintah Tuhan yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Melewati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, kita akan menemukan contoh yang perlu kita ikuti, yang menjadi teladan bagi kita dalam perkara iman, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam keberanian kita untuk Tuhan. Bahkan melewati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menemukan supaya bagaimana kita terhindar dari dosa-dosa. Bahkan tatkala kita sedang mengalami persoalan hidup, kita juga menemukan jalan keluar yang daripada Tuhan melewati firman. Mari kita, biarlah kehidupan kita semakin setia, semakin sungguh-sungguh untuk membaca dan merenungkan firman itu. Dan biarlah firman itu menjadi kesukaan bagi setiap kehidupan kita. Maka kita akan melihat hidup kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang membawa dan mengingatkan setiap kami, secara khusus anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Secara khusus dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Tentu ada banyak hal yang membuat kami melihat, melewati berita-berita yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat, yang menggoncangkan hati, pikiran, perasaan, yang membuatkan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kami bersyukur hari ini melewati firman-Mu Tuhan, mengajar setiap kami bahwa kami juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai suatu tekad untuk setia, untuk sungguh-sungguh membaca Alkitab, membaca akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab melewati firman-Mu kami mengalami akan janji Tuhan,
Melewati firman-Mu kami akan mentaati perintah-Mu ya Tuhan. Melewati firman-Mu kami memperoleh keteladanan, contoh-contoh bagaimana orang yang setia dengan Tuhan. Kami lewati firman-Mu juga Tuhan. Kami mengerti bahwa kami supaya kami terhindar dari segala dosa. Bahkan bagaimana kami boleh keluar dari segala persoalan yang sedang dihadapi ini. Kami yakin dan percaya kuasa firman ini terus bekerja dalam kehidupan kami. Yang membawa kami mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah mereka ada di tengah-tengah keluarga mereka? Ataupun yang sekarang mereka sedang berada jauh daripada keluarganya. Tetapi kami yakin dan percaya satu hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan tidak jauh dengan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, kasih anugerah dan berkat Tuhan akan terus mengalir atas setiap kehidupan anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Mereka akan menjadi orang anak muda yang kuat. Mereka menjadi anak-anak muda yang maju dalam perkara iman. Tetapi juga tentu dalam segala pendidikan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dalam segala pergaulan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam segala pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan hidup mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini. Tetapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Bahkan apa yang mereka butuhkan kami yakin dan percaya ada Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Dan mereka tidak akan berkekurangan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya anak-anak muda ini semakin mengalami Tuhan, semakin maju di dalam Tuhan. Dan mereka pun semakin diberkati, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas segalanya. Dan kami yakin dan percaya berkat-Mu akan dicurahkan atas setiap kami semua hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.